Pro Eja itu adalah Pro Emmanuel Joni Asadoma. Sebagai teman, rasa bangga, rasa bersyukur. Gitu. Kalau bicara tentang saya dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Joni Asadoma, itu kita kawan sekolah. Ketika kita nakal, ya Tuhan merubah, ya mendaur ulang sampah ini menjadi emas. Saya yang Pak Joni Asadoma sering kapaleu bolos sekolah, saya dan Pak Victor Laskerot bolos sekolah begitu kecil. Selamat sore Pak Mansam. Sore, salam sehat. Sehat. Senang sekali kami dari Suara Fakta Hukum dapat menemui Pak Mansam di tempat ini. Pak Mansam, ya. Seperti diketahui pada tanggal 20 Februari 2025, Ya. Presiden telah melantik kepala daerah termasuk gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki Lakalena bersama Bapak Joni Asadoma. Ya. Itu adalah merupakan sahabat lama Bapak Mansam. Kawan lama Bapak Mansam ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan terkait dengan persahabatan dari masa lalu sampai saat ini mungkin seperti apa? Baik ya, terima kasih. Yang pertama menyangkut ya pelantikan tanggal 20 Februari 2025 kemarin terhadap ya, Bapak Emmanuel Lakalena dan Bapak Joni Asadoma ya, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk 2024 ya 2029. Ini luar biasa sekali ya. Ini merupakan kemenangan ya masyarakat Nusa Tenggara Timur seutuhnya. Ini luar biasa sekali ya. Sebagai teman, sebagai kawan lama, perlu saya sampaikan bahwa ya pada awalnya ya untuk mencetuskan Pak Joni Asadoma maju itu saya dan teman-teman ya untuk mencetuskan Pak Joni Asadoma pada waktu itu beliau masih Wakapolda NTT. Beliau juga tidak terpikir untuk politik, enggak. Ya, saya dengan teman-teman, mungkin Pak Jaik juga sama-sama pada waktu itu, ya. Kita mengindus-induskan untuk beliau maju, ya, sebagai gubernur, ya. Karena Pak Feki Laskera tidak maju, maka sebagai seorang sahabat kawan selama-lamanya rasa saudara, menyunding, ya, Pak Joni sebagai teman, sahabat, dan saudara untuk maju. Ya, lama kelamaan gitu kan terjadi bergolak ya dalam situasi politik, maka Pak Joni itu menjadi wakil gubernur dengan Pak Melki Lakalena. Ini dua sahabat yang memang benar-benar kita kenal ya. Pak Melki Lakalena dan Pak Joni itu kawan semua rasa saudara. Pertama, ya kami menginduskan Proja, ya, namanya Proja, ya kelompok Proja. Ini kelompok ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, para guru, cendekiawan olahraga, musik, dan lain-lain. Ini dibentuk oleh saya untuk ya mendukung Pak Joni Asadoma pada awal. Tetapi indus politik yang menyatakan Pak Emmanuel Lakalena harus jadi gubernur dan Pak Joni sebagai wakil gubernur, saya dan teman-teman memberikan apresiasi yang mantap, top, marka top, ya. Sehingga dari Proja kita berubah menjadi Eja,
Oh ya, Bang. Pro Benar. Eja. Bagaimana tuh bisa? Memang orang nggak pakai tahu, Eja tuh? orang nggak tahu. Tapi di dalam komunitas kita, ya tim kerja kita, baik itu tokoh pemuda, tokoh-tokoh veteran olahraga, pendidikan, baik itu perguruan tinggi dan para simpatisan, guru-guru dan lain gitu, tokoh adat, ya toh, itu kita merubah jadi Pro Joni Asadoma, lengkapi dengan namanya Pro Eja. Bisa jelaskan terkait dengan Pro Eja itu adalah Pro Emmanuel Joni Asadoma, karena Eja itu orang Ende loh, itu kan. Nah, jadi kita bilang Pro Eja. Emmanuel dan Joni Asadoma luar biasa, dan bersyukur hasil kerja ya keras, kerja maksimal, ya kerja berkualitas, ya sehingga didukung oleh teman-teman dari aspirasi partai politik, sehingga ya paket Pro Eja ini bisa memenangkan ya kursi parlemen politik di Nusa Tenggara Timur, yaitu gubernur dan wakil gubernur Pak Meki Lakalena dan Pak Joni Asadoma sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2024 dan 2029. Ini luar biasa sekali gitu. Sebagai teman, rasa bangga, rasa bersyukur gitu. Pak Mansam, ini kan sebagai sahabat dekat nih, sahabat lama, rasa saudara nih, sangat akrab dari pemimpin kita yaitu Bapak Melki maupun Bapak Joni. Tapi pertanyaan kan baru pelantikan, mengapa Bapak tidak ikut hadir pada saat pelantikan? Ya, jadi begini, tugas Pamansam itu tugas pekerja. Ya, tugas Pamansam dikasih tugas pekerja untuk memenangkan paket Pro Eja, gitu. Bukan untuk pesta, nah. Gitu. Di pesta itu siapa saja boleh pergi. Biasa kami tugas untuk memenangkan ya paket Pro Eja. Bayangkan itu kalau kita dan teman-teman itu tidak berhasil, baik itu partai politik, simpatisan dan tim kami tidak berhasil, berapa malunya kita. Kebanggaan kita itu bukan soal makannya, kebanggaan kita itu adalah bagaimana posisi kita udah menang, itu aja gitu. Soal syukuran dan lain itu urusan orang. Ya, biasanya kerja itu sedikit, tapi soal pesta makan itu banyak orang, gitu kan? Ya itu. Tapi kita bersyukur bahwa semua telah berjalan dengan baik. Ya, ini kemenangan masyarakat Nusa Tenggara Timur seutuhnya. Ya, ada dukungan doa, ada dukungan semua aspirasi yang terkuat sehingga bisa memenangkan Pro Eja. Ya, gitu. Bapak, ini kan Pro Eja akan memimpin NTT selama 5 tahun. Sebagai sahabat, kita pun seperti apa bersama Pro Eja nih? Jadi saya pikir ini kan program 5 tahun ini NTT ini cukup luas, ya NTT cukup luas. Yang saya sangat mengharapkan kalau soal nanti di pertanian, ya itu tentu saya sangat mengharapkan adanya irigasi, ya kan? Nah, pertanian harus ada irigasi dan transportasi. Ya, orang pertanian kalau tidak ada air kan percuma. Kalau untuk perekonomian harus ada transportasi yang layak. Gitu. Dan juga jangan lupa pariwisata yang selama ini menjadi kebanggaan Nusa Tenggara Timur, salah satu ikonnya. Dan juga saya sangat mengharapkan, kebetulan saya berkecimpung di bidang pendidikan, ya saya sangat mengharapkan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan yang selama ini menjadi pergolakan dan pergumulan ya di pendidikan, ya khususnya para guru ya, dan para perguruan tinggi, ya itu saya sangat mengharapkan situ karena para guru sekarang masih ada hak guru, masih ada tindakan guru yang dikriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu. Itu yang kami tidak mau, ya. Pendidikan merupakan sarana utama dan juga kesehatan itu sangat penting. Pendidikan mulai dari sekolah, ya dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dan para guru saya minta sangat
yang mendapat perhatian daripada Bapak Gubernur Bukila Kelena dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Joni Asadomo. Ini yang luar biasa sekali. Ini saya titip pesan situ. Pak Mansam, ini 2028 ini akan diselenggarakan PON di Nusa Tenggara Timur. Ya. Seperti apa nih Bapak mau sampaikan? Jadi begini, kalau bicara untuk meningkatkan prestasi olahraga, saya tawarkan, saya pernah ngomong dengan Pak Joni, Bro Joni, ya sudahlah kalau bisa jadi ketua umum KONI gitu kan, sehingga bisa melihat, bisa memberikan support ya kepada atlet kita gitu. Contoh ya sekarang ini kan, PON aja atlet kami udah berangkat PON, udah membawa medali, sampai sekarang masih tidak jelas. Ya itu ya sangat penting bagaimana caranya gitu. Orang benar-benar yang punya kepedulian olahraga. Itu hanya salah satu ya pemimpin adalah Pak Joni ya Asadomo ya, untuk memberikan support, memberikan motivasi dan inspirasi dan memberikan perhatian terhadap para atlet. Saya sangat mengharapkan ya. Kalau bicara tentang saya dengan Pak Wakil Gubernur Pak Joni Asadomo, itu kita kawan sekolah ya. Jadi kita ini kan ada 3 orang yang paling nakal di SMP 1 ya, 3 orang loh. Satu Pak Fegelas Kurat ya, saya juga satu, Pak Mansam satu, dan Pak Joni Asadomo. Nah saya dan Pak Fegelas Kurat ini kan satu ruangan, satu tempat duduk, kan paling nakal ketemu nih. Ya, Pak Joni di sebelah. Kita paling nakal. Betul. Jadi ketika kita nakal, ya Tuhan merubah, ya mendaur ulang sampah ini menjadi emas, gitu kan, menjadi baik, gitu kan. Kita 3 orang loh. Makanya sukses Pak Feki jadi gubernur, ya jadi parlemen, dan jadi pengusaha hebat dan sukses. Pak Joni juga ya jadi anggota kepolisian dan sekarang sudah menjadi wakil gubernur, dan saya bergelut di bidang pendidikan begitu kan. Nah gitu, kita diberkati Tuhan masing-masing jalan. Jadi kita 3 batu tunggul loh gitu. Dan memang saling baku bantu. Betul. Dulu kita masih sekolah, kita saling baku bantu. Ya. Saya yang Pak Joni Asadomo sering kapaleu bolos sekolah, saya dan Pak Victor Laskerot bolos sekolah, begitu kan cerita. Lalu ketika SMP kita pisah, Pak Joni SMP SMA Negeri 1, saya dan Pak Victor Laskerot ke sebuah PGRI. Walaupun kita boyong-boyong, tetapi kita tamat sekolah SMA loh, betul. Luar biasa gitu kan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, ya kan. Kita dulu orang tidak anggap kita, ya, tetapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan merubah segala sesuatu itu indah pada waktunya. Itu. Sehingga kita 3 batu tunggu itu, ya, orang katakan bahwa luar biasa, ya, sejarah kita. Terus itu. Mungkin ada hal baik untuk pesan kepada anak muda. Ini kan Pak Mansam bilang kita dulu ya bisa tanda kutip mantan orang tapaleuk nih, tapi bisa janji seperti saat ini. Mungkin pesannya seperti apa pada anak-anak muda sekarang nih? Saya bilang anak-anak muda ya sekarang, ya siapa yang bisa merubah hidup kita kalau bukan kita sendiri? Ya, orang tidak bisa merubah kita punya hidup sendiri kalau bukan kita sendiri merubah hidup kita sendiri. Ya, kita yang mampu merubah hidup kita sendiri. Maka oleh karena itu saya sangat mengharapkan seluruh generasi muda sudah saatnya ya mulai bekerja, ya mulai berusaha. Apapun ya kegagalan itu bentuk dari usaha. Seorang yang berusaha tanpa kegagalan ya berarti dia tidak punya usaha. Seorang berusaha ya sekali lagi seorang berusaha dia punya aspirasi untuk menghidupkan diri sendiri, untuk berubah diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Saya sangat mengharapkan situ bagi seluruh generasi muda mulai saat sekarang ini berubah diri sendiri. Itu yang saya sangat mengharapkan
Yang pertama skill itu penting. Yang kedua mindset, ya pola pikir gitu. Yang kedua yang saya bilang bahwa benar-benar target harus perlu dicapai. Target artinya usaha. Gitu. Usaha tidak pernah dicapai susah juga gitu kan. Ya. Bapak, ini kembali kepada kegiatan pelantikan Pak. Bapak Gubernur maupun Wakil Gubernur, dan tanggal 1 Maret direncanakan akan digelar pesta rakyat di rumah jabatan. Komentar Bapak seperti apa terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut? Wah, itu luar biasa. Ya, itu pesta rakyat itu adalah merupakan bentuk ucapan terima kasih. Ya, daripada Pak Miki Lakalina sebagai gubernur dan Pak Joni Asadoma sebagai wakil gubernur. Ya, ya, Pak Miki Lakalina sebagai gubernur dan Pak Joni Asadoma sebagai wakil gubernur. Ini luar biasa. Itu bentuk apresiasi untuk mengucap syukur kepada masyarakat yang telah mendukung Joni, baik itu secara doa, baik itu secara memberikan suara, memberikan semangat, spirit dan lain. Tetapi yang saya sangat penting bahwa dalam suasana Perak ini, pesta rakyat ini, yang pertama adalah ya, keamanan harus perlu dijaga. Ya. Takut ada penyusupan yang dapat mengganggu situasi kondisi keamanan itu. Yang berikut menjaga keselamatan, ya, keselamatan dan kesehatan sangat penting. Sehingga semua ini menjadi aman, tertib dan damai untuk kepentingan kita semua. Itu saya sangat mengharapkan situ. Terima kasih Pak Miki Lakalina dan Pak Joni Asadoma yang memberikan ya support dan juga apresiasi dalam rangka pesta rakyat ini. Luar biasa. Dan seluruh panitia tergabung dalam kami turut mendukung, doakan agar sukses selalu dalam menjalankan kepemimpinan 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan, sebagai sahabat, apa yang mau disampaikan? Saya hanya mau sampaikan sederhana. Ya, setialah dalam hal perkara kecil. Kerja dalam perkara yang kecil. Ya, saya sangat mengharapkan itu. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan kasih perkara keras kita. Jangan pikirin kerja yang besar-besar gitu. Yang kecil tapi berhasil. Ya, itu yang sangat mengharapkan. Itu yang Tuhan bilang, setia dalam hal perkara yang kecil, maka nanti yang besar juga Tuhan akan membentuk. Itu saya sampaikannya aja. Itu saja tips saya. Terima kasih Paman Sam kebersamaan kita pada sore hari ini. Oke, mantap. Kopi dulu gitu kan.